warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sunarti. Kali ini di pelajaran bimbingan konseling kita akan membahas tentang kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Oke, kita bertahap ya. Kali ini ke perguruan tinggi, besok kita kiat sukses untuk masuk ke dunia kerja. Kali ini kita bahas tentang ke perguruan tinggi. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita dapat memahami tentang seluk-beluk perguruan tinggi maupun menentukan pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan sukses dalam pelaksanaan ujiannya. Ya, jadi sebelum kalian masuk ke perguruan tinggi, mengikuti seleksi perguruan tinggi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, di antaranya apa saja? Baik, kita akan bahas di sini. Di antaranya apa saja? Hal yang perlu kita ketahui adalah mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Oke, mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah universitas. Oke. Universitas itu apa sih? Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam bentuk fakultas-fakultas. Seperti apa? Misalnya, setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi, manajemen, studi pembangunan. Fakultas Teknologi mempunyai Fakultas Teknologi Industri memiliki jurusan ada matematika, ada fisika, ada kimia. Seperti itu ya. Terus contoh universitasnya, universitas negerinya ada UNY, ada UEG, UGM, ada Undip, UNS dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Jadi kalian sebelum mau masuk ke perguruan tinggi, kalian harus mengetahui bentuk-bentuk dari perguruan tinggi tersebut. Yang kedua adalah institut. Baik, yang kedua institut. Institut itu apa? Institut adalah suatu program tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya memiliki program studi peternakan pertanian, gitu ya. Terus yang ketiga apa? Yaitu adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, sekolah tinggi seni rupa memiliki jurusan seni lukis, seni patung, sekolah tinggi ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Itu adalah sekolah tinggi. Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah akademi. Akademi ini apa? Adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu, lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Nah, jadi ada macam-macam bentuk perguruan tinggi. Tadi ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi. Yang terakhir adalah politeknik. Politeknik itu apa? Politeknik adalah serupa dengan akademi, penyelenggaraan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktek. Contoh politeknik negeri yaitu Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, ada yang swasta itu Politeknik Ada Api, Politeknik LPP dan lain-lain sebagainya. Banyak ya di Indonesia itu politeknik banyak. Kita lanjut yaitu jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Oke, jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi yang pertama adalah jalur pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan S1, S2 dan S3 gitu ya. Terus pendidikan profesional. Pendidikan profesional itu pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Ada D1, D2, D3, D4 atau spesialis SP1, SP2 gitu ya. Di sini ada pilihan program studi yang tepat. Pilihan program studi yang tepat, kita lanjut di slide berikutnya. Itu di sini ada prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain akademik. Nah, ini kita mau
masuk ke akademik. Seperti apa sih? Kita lihat ini ya. Yang pertama, akademik, pengertian tentang program studi, kemampuan akademik siswa. Nah, yang kedua, non akademik itu penyesuaian cita-cita, minat dan bakat. B, faktor dan variabel pendukung, informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan, masa depan karir dan pekerjaan. Jadi kita harus mengetahui, memperhatikan untuk memilih program studi jurusan, ya. Agar apa? Ya, agar kita mengetahui ini bagaimana nanti informasi yang setelah lulusnya ke depannya bagaimana, masa depannya. Pasti kita melihat setelah lulus kuliah atau lulus sekolah, inginnya kan bekerja. Jadi kita harus lihat jurusan yang kita minati, daya tampungnya untuk ke dunia kerja besar atau tidak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah di sini cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Oke. Cara menentukan pilihan perguruan tinggi, di sini ada reputasi. Yang pertama, reputasi itu bagaimana sih reputasi itu? Jadi reputasi perguruan tinggi yang akan dipilih dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Baik buruknya reputasi perguruan tinggi di kalangan akademis biasanya sangat tergantung dari kualitas lulusannya, metode pengajarannya, dosen-dosen pembimbingnya, sarana belajar mengajar, dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Jadi, cara menetapkan pilihan perguruan tinggi biasanya kalian harus biasanya mencari tahu reputasi sekolah itu seperti apa, atau reputasi perguruan tinggi itu seperti apa. Ya, jadi mengetahui cara mengajarnya seperti apa, dosen-dosennya bagaimana, lulusannya siap bekerja atau tidak, seperti itu ya. Yang kedua itu metode dan persentase pembelajaran. Metode dan persentase pembelajaran penting diketahui karena akan menentukan kualitas kompetensi yang akan diperoleh. Ya, jadi di sini penekanan pada porsi pembelajarannya, persentase teori dan prakteknya atau magang industri. Perlu diketahui itu terlebih dahulu yaitu status akreditasinya. Nah, yang ketiga ini ada status akreditasinya. Nah, status akreditasinya maksudnya seperti apa? Berdasarkan penyelenggaraannya, perguruan tinggi digolongkan menjadi dua, negeri dan swasta. Sedangkan status akreditasi atau program studi atau jurusan yang sifatnya berjenjang berdasarkan hasil evaluasi bertahap, program studi jurusan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional. Status akreditasi digunakan pengikat peringkat akreditasi A, baik sekali, B baik, C cukup, dan D kurang. Harusnya jika kalian memilih perguruan tinggi, harusnya memilih perguruan tinggi yang berstatus akreditasi A. Karena apa? Artinya kalau sudah berakreditasi A adalah baik sekali. Ya, jangan sampai memilih perguruan tinggi yang berstatus akreditasi C atau D. Paling tidak A atau B. Seperti itu ya. Terus prospek kelulusannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Prospek kelulusan yang berkualitas dan diterima di masyarakat, perusahaan atau instansi merupakan satu kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi. Peluang kerja bagi lulusan program studi atau jurusan yang akan dipilih juga harus diperhitungkan karena akan merugikan apabila setelah lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. Nah, balik lagi tadi. Jadi kita sebelum menetapkan cara pilihan perguruan tinggi, kita harus mengetahui tadi yang pertama adalah reputasi, yang kedua metode presentasi pembelajaran, yang ketiga status akreditasi, yang keempat fasilitas pendidikan, yang kelima adalah prospek lulusan. Prospek lulusannya, saya mengambil jurusan manajemen akuntansi. Kira-kira nanti setelah lulus, prospek untuk bekerjanya bagus atau tidak ya? Berapa persenkah nanti jika diterima di perusahaan? Seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui itu, ya. Biar apa? Ya biar tidak sia-sia kalian kuliah. Karena apa? Setelah kuliah kan pastinya ingin bekerja, gitu ya, mencari uang, gitu ya. Yang keenam adalah biaya. Nah, biaya di sini. Biaya yang dikeluarkan relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi. Juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan calon mahasiswa. Sebab kalau besarnya biaya yang diperlukan tidak terjangkau akan menghambat kelancaran atau menempuh studinya. Jadi biaya ini juga sangat cara menetapkan perguruan tinggi. Jadi kalian
ketika kalian menentukan kalian ingin kuliah di mana, kalian harus tahu pembiayaannya. Jangan setelah kalian masuk di pertengahan jalan setelah kuliah, kalian stop karena terhambat oleh biaya. Ya, jadi kalian harus mengetahui. Seperti halnya juga seperti SNMPTN. SNMPTN ketika kalian sudah lulus, dimohon diharapkan jangan sampai kalian membatalkan itu. Karena apa? Karena berakibat kepada adik kelas kalian. Jadi memang harus kalian rinci, kalian cari tahu dulu universitasnya. Seperti apa dari yang tadi Ibu bilang reputasi, metode, akreditasi, fasilitas, prospek lulusannya, dan biaya. Biaya ini biasanya dicari tahu lebih awal. Ya, biasanya orang tua mencari tahu biayanya berapa sih, biayanya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada 5 faktor. Oke, ada 5 faktor yang dikuasai untuk sukses di masuk perguruan tinggi yang baik. Yang baik. Ya, ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk ke perguruan tinggi yang baik. Yang pertama adalah faktor teknis. Sebelum tes masuk perguruan tinggi, kalian harus mempersiapkan peralatan yang mendukung bertahap lancarnya tes tersebut. Kalau tes tersebut masih secara massal, maka Anda persiapkan seperti alat tulis, pensil, seperti pensil 2B, biasa begitu ya, mengisi lembar jawaban komputer yang benar. Apabila tes tersebut menggunakan komputer, maka kalian harus menguasai perangkat teknologi informasi dan teknologi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar ya. Jadi faktor teknisnya adalah kalian harus mengetahui jika kalian tesnya itu secara massal, itu biasanya ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan manual kertas ya, seperti itu. Jadi kalau memang kalian secara manual, berarti yang disiapkan adalah alat tulis. Seperti itu, alat tulis. Jangan sampai ketika lagi tes, pinjam sana pinjam sini ya. Terus juga kalau misalnya tesnya secara massal menggunakan komputer, berarti kalian harus mengetahui teknologi informasi dan teknisnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar, gitu ya. Yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, di sini ada faktor psikologis, itu kebiasaan positif dalam mengikuti uji coba atau try out dan latihan-latihan lainnya dalam bentuk Anda percaya diri. Sikap percaya diri sangat penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, tadi faktor teknisnya sudah seperti mengikuti tesnya seperti bagaimana. Sekarang faktor psikologisnya. Faktor psikologisnya adalah kesiapan diri. Kesiapan diri kalian sebelum masuk ke perguruan tinggi, artinya biasanya kalian bisa mengikuti les-les di mana. Misalnya kalau UI ada tuh lesnya ya, Ibu lupa tuh namanya apa ya, jadi ada tesnya. STAN juga ada. Jadi khusus ada les-les tersebut. Di situ juga ada mengikuti tryout. Oke. Jadi sebelum masuk perguruan tinggi, ke perguruan tinggi kalian sudah percaya diri. Oh, faktor psikologisnya adalah saya harus percaya diri, saya harus mempersiapkan diri saya untuk mengikuti tes. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah faktor penguasaan materi tes. Oke. Untuk penguasaan materi, kalian perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-pokok bahasan yang keluar dalam tes dan persentase jumlah soal. Berdasarkan kisi-kisi inilah Anda belajar dan menguasai materi, Anda mempersiapkan materi. Jadi kalian itu harus mempersiapkan materi. Mau jurusan apa? Akuntansi. Berarti kalian harus belajar mengenai akuntansi. Jangan akuntansi kalian belajar tentang seni budaya, artinya tidak nyambung ya. Jadi kalian harus mempersiapkan menguasai materi-materi yang akan dibahas di soal. Harus mengetahui kisi-kisinya. Begitu ya. Jadi harus tahu jurusan apa yang dipilih. Bahasa Indonesia, berarti kalian harus belajar tentang bahasa Indonesia. Begitu. Yang keempat, faktor strategis pengerjaan soal. Di sini ada faktor strategis pengerjaan soal. Dalam setiap kesempatan mengikuti tes uji coba atau tryout, biasanya pengerjaan soal itu dimulai dari yang mudah. Jangan berambisi mengerjakan semua soal. Kebiasaan ini digunakan saat mengikuti ujian yang masuk perguruan tinggi. Jadi, faktor strategi pengerjaan soal adalah mengerjakan soal yang lebih mudah dulu. Begitu ya. Jangan terburu-buru untuk mengerjakan soal, cepat selesai. Ya, cepat selesai kalau salah semua kan percuma. Begitu ya. Oke, baik.
Yang kelima itu adalah faktor strategi memilih jurusan atau program studi. Nah, konsultasi dalam memilih jurusan sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademik kalian. Ya, memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan tidak diterimanya di perguruan tinggi. Oke, mengerti ya? Jadi, sebelum kalian memilih jurusan atau program studi, alangkah baiknya konsultasi dulu kepada orang tua, kepada guru bimbingan konseling, kepada teman atau kepada saudara, kepada siapapun yang kalian enak diajak ngobrol ya untuk memilih jurusan. Jadi jangan sampai kalian itu tidak diterima di perguruan tinggi tersebut. Oke, jadi kalian harus memilih strategi itu. Ya, jadi konsultasi dulu, minat kamu minatnya di mana, bakat kamu bakatnya di mana. Saya sekolahnya akuntansi, berarti saya harus masuk jurusan akuntansi, bisa. Saya jurusan akuntansi, tapi saya mau masuk psikologi, bisa. Kalau kalian mampu, kalian bisa, silakan, bisa begitu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Oke, favorit, siapa yang tidak mau masuk ke perguruan tinggi favorit ya? Di sini ada sebentar, masuk ke perguruan tinggi favorit. Yang pertama, nih kalau masuk ke perguruan tinggi favorit itu adalah biasanya impian semua siswa. Dan calon mahasiswa itu memimpikan ingin masuk ke perguruan tinggi favorit ya. Di antaranya adalah 1, tentukan pilihan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan berikutnya. Setelah lulus SMA atau SMK, maka kita akan dihadapkan pada persimpangan jalur. Kemana nih? Kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi atau masih harus menentukan pilihan. Makanya dari kelas 2 sudah Ibu sampaikan tentang pemilihan karir atau ada yang mau bekerja atau mau kuliah. Jika kalian memang mau kuliah, tentukan jurusan apa yang kalian minati, jurusan apa yang kalian inginkan, begitu ya. Jadi nomor 1 itu adalah tentukan pilihan dulu. Wah, di UI ada jurusan apa ya? Saya mau masuk jurusan kedokteran. Nah, artinya sudah mantap menentukan pilihan, itu yang pertama. Yang kedua, ukur kemampuan. Nah, ukur kemampuan. Jika telah menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan, coba untuk mengukur diri. Artinya apa? Bandingkan kemampuan diri masing-masing dengan kualitas pilihan kita. Saya mau masuk Universitas Indonesia dengan jurusan Fakultas Kedokteran. Mampu tidak saya untuk masuk kedokteran? Bisa tidak saya ya untuk masuk kedokteran? Jadi tahu diri, ukur kemampuan diri sendiri. Jika tidak mampu, maka jangan ambil jurusan kedokteran, ambil jurusan yang lain yang kalian mampu. Jangan memaksakan diri, nanti setelah pas mengikuti tes malah mengakibatkan kalian tidak lulus, gitu ya. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Oke, yang ketiga ini adalah tetapkan alternatif. Pilihan memang sudah ditentukan, namun jangan sampai puas dengan satu pilihan. Jadi kita harus tentukan, menyiapkan backup plan-nya jika pilihan pertama gagal. Nah, biasanya nanti di SNMPTN itu ditentukan nih, kalian mau masuk jurusan apa, ya fakultas apa, jurusan apa. Itu ada 2 pilihan, begitu ya. Jadi memang jangan hanya fokus pada satu pilihan. Jika kalian gagal pada satu pilihan, maka bisa mengikuti pilihan yang lain. Artinya pilihan yang kamu minati juga, ada 2 pilihan, begitu ya. Terus yang keempat itu adalah cari informasi. Cari informasinya seperti apa? Jauh-jauh dari sebelum masuk ke dunia kampus, cobalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Di zaman modern ini ya, tentu tidak sulit untuk mencari informasi, bisa melalui internet. Ya, mencari informasi mengenai jurusan yang kalian minati, mengenai universitas yang kalian minati. Jadi jangan sampai salah memilih perguruan tinggi, salah memilih jurusan, gitu, oke? Yang kelima adalah perbanyak ilmu. Perbanyak ilmu pengetahuan, terutama seputar jurusan yang kalian pilih. Ya, saya mau masuk psikologi, berarti carilah banyak-banyaknya ilmu tentang psikologi.
saya ingin masuk jurusan akuntansi karena saya memang sekolahnya jurusan akuntansi. Sudah bagus, artinya dasarnya sudah ada karena dari awalnya sudah sudah sekolah di jurusan akuntansi. Tinggal menyambungkan gitu ya. Yang berikutnya adalah jaga kondisi tubuh. Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh baik fisik maupun mental. Kalau kita sakit tidak bisa kita bergerak, tidak bisa kita untuk berpikir. Jangankan berpikir untuk masuk perguruan tinggi kita keadaannya sakit, nggak bisa kita untuk konsentrasi. Ya, makanya jaga kondisi tubuhnya, jaga kesehatannya, fisik dan mental, gitu ya. Yang ketujuh adalah jalur masuk kuliah. Jalur masuk kuliah secara umum, jalur masuk kuliah dibagi menjadi beberapa jalur, yaitu SNMPTN dan SBMPTN serta mandiri. SNMPTN itu apa sih, Bu? Oke, SNMPTN yang sering kita lakukan di sekolah kita, yaitu setiap tahunnya kita memasukkan anak-anak kita untuk mengikuti SNMPTN. SNMPTN ini adalah jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes, tapi melalui nilai rapot. Jika nilai rapot kalian tinggi, maka percaya diri kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian pilih, gitu ya. Terus SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Artinya kalau seleksi bersama ini melalui tes, mengikuti tes. Jadi beda dengan SNMPTN yang tidak mengikuti tes. Kalau SBMPTN ada tesnya, kita melalui tes bersama. Nanti ada alurnya gitu. Kalau mandiri itu apa? Mandiri kita langsung datang ke perguruan tinggi tersebut. Jadi tesnya di universitas tersebut, universitas yang kita pilih, kita datang ke sana, begitu ya. Kalau yang mandiri seperti itu. Oke, baik. Ini saja yang Ibu sampaikan. Paling enak sebenarnya itu memang bertemu ya kalau pemilihan karir seperti ini. Ini baru perguruan tinggi. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di Classroom. Ibu akan upload video ini di Classroom. Silakan kita sesi tanya ya di forum. Atau mungkin nanti setelah PJJ-nya berakhir, setelah coronanya berakhir, kita bisa tatap muka. Berdoa saja ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, corona cepat hilang, kita bisa bertemu dan kalian bisa konseling dengan Ibu mengenai perguruan tinggi yang kalian minati. Ini tentang perguruan tinggi. Esok kita akan membahas tentang masuk ke dunia kerja, begitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.